Allah akan memberikan dia 10 perkara. Pertama, taubah qablal maut, diberi Allah tobat sebelum mati. Wasaniha, yang kedua, ujar Nabi kita, barakatum bi rizqih, barakah pada rezekinya. Wasalisuha, yang ketiganya, salamatun bi badani, selamat pada badannya. Warabi'uha, yang keempat, ujar Nabi, mahabbatun fi qulubil khalqi, kecintaan di hati makhluk kepadanya. Wa khamisuha, yang kelima, yurfa'u anhu dhikul aish, diangkat daripadanya kesulitan hidup, kepicikan hidup. Wa sadisuha, yang keenam, yakhruju minad dunya bi kalimatil ikhlas, dia keluar daripada dunia, artinya mati mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Wa sabi'uha, yang ketujuh, yuwassa'u qabruhu, diluaskan kuburnya. Wa saminuha, yang kedelapan, yu'ta kitabahu biyaminih, diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Wa tasi'uha, yang kesembilan, yamurru 'alas sirat kal barqil lami', dia lewat di siratal mustaqim seperti kilat yang memancar. Wa ashiruha, yang ke-10, yadkhulul jannata bighairi hisab, dia masuk surga dengan tiada hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi kita, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, tidak ada yang menentang akan agama ini, melainkan agama itu pasti mengalahkan dia. Maksudnya, kalau kita hendak mengamalkan semua amalan-amalan yang disuruh oleh agama, pasti kita kewalahan. Pasti kita kewalahan. Kenapa? Karena dari subuh sampai ke subuh berikutnya itu ada amalan-amalan yang mesti dilakukan. Ada wirid-wirid yang dianjurkan untuk membacanya. Jadi kalau kita hendak mengamalkan seluruh anjuran-anjuran agama ini, kita dikalahkan oleh agama. Kita kada mampu. Mampu paling di waktu muda, karena sudah waktu tua kada mampu lagi. Nah, lalu ujar Nabi kita, wa qaribu wa saddidu, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kalau kada kawa menjalankan anjuran-anjuran agama itu seluruhnya, maka ambillah nang dekat. Ambillah nang dekat. Artinya kalau kada kawa samuaan, nang parak samuaan barang. Nang kada kawa parak samuaannya barang. Jadi artinya kalau kita kada kawa mengambil keseluruhan agama, ibadah-ibadah yang dianjurkan agama itu, maka kita ambillah yang apa kita mampu untuk melakukannya. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad dujlah minad duljati wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan, ujar Nabi, di waktu pagi, di waktu petang, dan di waktu sedikit malam hari. Artinya kalau kita kada kau beribadah full 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil 3 waktu. Waktu yang pertama ghadwah, waktu pagi, yang kedua rauhah, waktu petang, yang ketiga wasyai'in minad duljati, dan sedikit daripada malam. Nah, kalau kita kada kawa menghabiskan waktu itu untuk wirid, untuk taat kepada Allah. Makanya banyak hadis-hadis daripada Rasulullah yang menyuruh kita membaca ini di waktu petang, baca ini di waktu pagi, baca ini di waktu malam. Nah, ini apa gunanya? Supaya kita bisa menjalankan apa-apa yang disuruh oleh Rasulullah itu dengan mudah. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi sore.
Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi aja. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca petang aja. Nah, ini apa? Untuk memudahkan kepada kita. Padahal amalan jam 8 mestinya ada, jam 9 ada, jam 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada, 2, jam 3 ada, sampai 24 jam itu sebenarnya ada wirid-wirid nang dibaca. Cuma kita kada mampu, kita dikalahkannya. Nah, jadi ambil nang 3 perkara itu jangan sampai dilewatkan. Nang pagi, nang petang, dan sedikit daripada malam hari. Syai'in minad dulja. Ada hadis Rasulullah yang artinya barang siapa, ujar Nabi kita, membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim di awal ratibul atas tuh 3 kali, lalu akhir surah Hasyr 3 ayat, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, itu sampai seterusnya. Barang siapa, ujar Nabi, membaca itu di waktu pagi, maka Allah menyerahkan kepadanya 70 malaikat, 70.000 malaikat. Nah, apa tugasnya malaikat yang 70.000 ini? Yusalluna alaih, memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang membacanya. Dan andai kata dia pada hari itu mati, maka dia mati sebagai syahid. Nah, apabila dia di petang hari membaca demikian halnya, nah, untuk malamnya pun berlaku seperti yang siang tadi juga. Nah, makanya ini amalan Nabi kita memberi subuh, imbah asar atau imbah maghrib. Imbah asar termasuk petang, imbah maghrib termasuk juga. Jadi amalan yang dibaca sore, jadi itu boleh imbah maghrib, boleh imbah asar. Nah, jadi kalau kita membaca misalnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baca law anzalna sampai habis. Kita baca imbah asar atau imbah maghrib, nah, kita diserahi oleh Allah malaikat 70.000 yang memintakan ampun kepada kita. Dan andai kita mati malam ini, kita mati sebagai syahid. Nah, jadi amalan-amalan yang seperti ini jangan dilewatkan lagi. Kenapa? Karena sudah kita kada kawan nang pul 24 jam nang di sini barang kawan. Nah, itu nang besukan lawan kamarian. Ada lagi amalan Rasulullah yang menyuruh kita membaca kamarian. Man qala hina yumsi, siapa yang berkata di waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepadanya. Karena haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu. Pasti Allah akan meridai orang tersebut. Kalau kita kamarian baca baik imbah asar atau imbah maghrib, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, Allah meridai akan dia. Nah, ini nang di kamarian. Nang bisukan, hadis Rasulullah mengatakan, man shalla salatal fajri wa jalasa fi makanihi hatta tatlu asy-syamsu a'tahu Allah taala asyra hisal. Barang siapa sembahyang subuh, kemudian dia terus berzikir di tempatnya sampai terbit matahari jam 6. Mengapa kalau dibaca? Imam Ghazali membagi dalam kitabnya, hendaknya membaca Quran ada, membaca salawat ada, zikir ada, istighfar ada, sampai jam 6. Baik sembahyangnya berjamaah di masjid atau sembahyang sorangan di rumah, sembahyang subuh, tapi jangan beralih tempat duduk dari situ sampai terbit matahari. Allah akan memberikan dia 10 perkara. Pertama, taubah qablal maut, diberi Allah tobat sebelum mati.
Wasaniha yang kedua, ujar Nabi kita, barakatum bi rizqih, barakah pada rezekinya. Rezeki yang berberkah ini rezeki yang menolong kita untuk ibadah. Rezeki yang berberkah itu rezeki yang membawa kita kepada taat lawan Allah. Kalau rezeki yang membawa kita kepada maksiat, itu rezeki yang tidak diberkati oleh Allah. Yang kedua, barakatun fi rizqih, barakah rezekinya. Wasalisuha yang ketiganya, salamatun fi badani, selamat pada badannya. Artinya kita kadang akan karena penyakit yang bisa mengurangi badan kita. Macam orang kena kusta itu kan mengurangi badan, ditatak, selamat daripada badannya. Warabi'uha yang keempat, ujar Nabi, mahabbatun fi qulubil khalqi, kecintaan di hati makhluk kepadanya. Yang keempat, mahabbatun fi qulubil khalqi. Wa khamisuha yang kelima, yurfa'u anhu dhikul 'aish, diangkat daripadanya kesulitan hidup, kepicikan hidup. Wa sadisuha yang keenam, yakhruju minad dunya bi kalimatil ikhlas, dia keluar daripada dunia artinya mati mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Wasabi'uha yang ketujuh, yuwassa'u qabruhu, diluaskan kuburnya. Wasaminuha yang kedelapan, yu'ta kitabahu biyaminih, diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Watasi'uha yang kesembilan, yamurru 'ala sirat kal barqil lami', dia lewat di siratal mustaqim seperti kilat yang memancar. Wa ashiruha yang ke-10, yadkhulul jannata bighairi hisab, dia masuk surga dengan tiada hisab. Nah, ini orang nang sembahyang subuh, duduk kada beralih-alih, bebacaan, berzikir, berselawat, membaca Quran, membaca tasbih, membaca istighfar sampai terbit matahari. Nah, 10 perkara itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan yang dianjurkan Nabi kepada kita waktu beisukan. Ada hadis lain lagi, sembahyangnya berjamaah, sembahyangnya berjamaah dan duduk kada berpindah pada situ, berbacaan berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang isyraq 2 rakaat, hanya buliknya ke rumahnya. Nah, itu dapat 10 perkara ini juga, ditambah lagi pahala haji yang mabrur, sempurna ujar Nabi kita. Nah, jadi kalau kita kawa menghidupkan waktu kita, umpamanya bisukan kayak ini tadi, kamarian itu kita imbah maghrib, waktu kita berisi sampai ke isya. Nah, kayaknya ada di tengah malam sedikit. Nah, itu sudah kita termasuk orang yang memakmurkan waktunya. Memakmurkan waktunya. Jadi subuh sampai terbit matahari, imbah maghrib sampai isya ba'amaliyah, kayaknya di tengah malam ada sedikit waktu disediakan. Sudah termasuk ujar Nabi tadi, wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'in minad duljati. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang,
dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini wa aqimis shalah tarafa'in nahar wa zulafan minal lail adalah sembahyang 5 waktu maksudnya. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita sembahyang yang 5 waktu itu adalah menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan di sela-selanya, di tengah-tengahnya. Kita sembahyang subuh, imbas sembahyang subuh ada kita melakukan dosa-dosa, karena sembahyang zuhur menghapuskan dosa tadi. Imbas sembahyang zuhur melakukan pulang ada dosa-dosa, begitu sembahyang asar menghapuskan dosa-dosa tadi. Imbas asar berbuat dosa pulang, sembahyang maghrib menghapuskan dosa-dosa nang imbas asar itu sampai seterusnya. Nah, yuzhibna sayyi'at. Asalkan ujar Nabi kita dijauhi dosa-dosa yang besar. Majtuni batil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa kecil aja dapatnya sampai yang 5 waktu ini terhapus dengan sendirinya. Menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud berdiri sedang ia takut akan siksa akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini ayat adalah menganjurkan kepada kita untuk sembahyang di malam hari. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka yang melewatkan waktu malamnya dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Rasulullah mengatakan, ujar Nabi kita, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Orang yang bangun malam, lalu dalam bangun malam itu dia sembahyang, dia membaca 10 ayat daripada Al-Quran, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lupa, dia tidak ditulis orang yang lalai. Artinya kita bangun malam hari, baik pukul 4 bangunnya, sembahyang kita 2 rakaat, membaca 10 ayat, Fatihah 7 sudah, 2 rakaat 14, asal di malam hari. Lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis dia orang-orang yang lalai, yang lupa kepada Allah. Wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin. Kalau dia bangun malam lalu dia membaca sempat 100 ayat daripada Al-Quran, maka dia ditulis sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Dia dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantarin. Siapa-siapa yang bangun malam dan kau membaca Al-Quran sampai 1000 ayat, maka dia itulah orang yang disebut banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi untuk terhindar supaya jangan kita dicap oleh Allah orang yang lalai, yang lupa kepadanya, artinya minimal 10 ayat di tengah malam itu yang dibaca. Lam yuktab minal ghafilin, dia kagak ditulis sebagai orang yang lalai. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi,
Dan janganlah kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang hari. Nah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang berwirid pagi dan petang itu dimuliakan oleh Allah. Dan Rasulullah pun dilarang oleh Allah untuk menjauhkan mereka itu. Dalam tafsir-tafsir disebutkan seperti Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, ini ayat di Mekah. Di Mekah itu orang-orang yang masuk Islam ada orang-orang yang du'afa. Yang masuk Islam di Mekah itu orang-orang yang lemah, yang fakir, yang miskin, budak, hamba. Nah, mereka ini selalu berada di sekitar Rasulullah. Di sekitar Rasulullah. Sedangkan nang kafir-kafir itu orang nang kaya-kaya, orang nang berpangkat-pangkat tuh kafir. Nah, mereka kada hakun baparak Nabi nang kaya-kaya nang kafir-kafir ini kenapa? Karena di sekeliling Nabi itu orang-orang nang fakir miskin. Lalu mereka mengusul kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kami hakun bakawan lawan ikam, kami hakun dekat lawan ikam, asalkan dulu ikam jauhkan orang-orang fakir itu dari sisi engkau. Allah menurunkan ayat, jangan hai Muhammad, jangan turuti kemauan mereka itu. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan kau usir mereka-mereka yang beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang itu. Artinya orang yang beribadah di waktu pagi dan petang sudah dapat kehormatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tambahan daripada pagi dan petang itu. Mengisi waktu dengan mengamalkan berbagai wirid merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wirid, menurut sebagian ulama, wirid itu artinya amal ibadah, sesuatu yang kita lazimkan hari-hari. Itu artinya wirid kita. Misal kita sudah sembahyang subuh, kita membaca Quran, berzikir, bersalawat, beristighfar sampai pukul 6. Kita gawin itu artinya wirid kita. Itu sudah ngarannya wirid. Maghrib baca 7 surah dan lain-lain sampai Isya, itu sudah kebiasaan kita, ngarannya adalah wirid. Nah, sesuatu yang sudah dijadikan wirid itu disunatkan kita mengqadanya kalau kita ketinggalan. Karena sesuatu kesibukan, sesuatu keuzuran, ketinggalan, kita dianjurkan untuk membayarnya, mengqadanya di waktu yang lain. Mengisi waktu dengan mengamalkan berbagai wirid merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menjelaskan masalah ini secara terperinci dalam berbagai kitabnya, terutama dalam Ihya bab Tartibul Aurat. Dalam kitab Tartibul Aurat itu dijelaskan wirid-wirid orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah. Mulai pagi sampai ke pagi berikutnya. Ada wirid-wiridnya, ada bacaan-bacaannya, ada amaliyah-amaliyah yang dilakukan. Di antaranya beliau berkata, barang siapa ingin timbangan kebaikan lebih berat, hendaknya dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beribadah. Barang siapa ingin masuk surga tanpa hisab perhitungan, maka hendaknya dia menghabiskan waktunya untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Jadi dalam sehari semalaman ini sebenarnya yang kita lakukan itu adalah taat atau ibadah yang kita lakukan, atau sesuatu yang menunjang kepada ibadah. Kita beribadah, tuntung beribadah, hendak makan. Makan ini pun bisa dikatakan bernilai ibadah kalau tujuan kita untuk menunjang ibadah. Tuntung makan, umpamanya kita mencari rezeki yang halal,
untuk membiayai diri, membiayai keluarga. Nah, itu pun bisa dikatakan perbuatan yang bernilai ibadah. Habis beribadah, makan niat supaya kau beribadah, mencari rezeki yang halal dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah, dengan aturan-aturan yang diatur oleh agama, dengan niat untuk membiayai hidup anak, keluarga seorang, itu bisa dikatakan bernilai ibadah. Nah, kemudian lagi habis itu guring, di siang hari guring. Alasan guring apa? Supaya kita malam hari kau bangun di tengah malam. Nah, guring siang hari ini pun bernilai ibadah. Hendaknya dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beribadah. Barang siapa ingin masuk surga tanpa hisab perhitungan, maka hendaknya dia menghabiskan waktunya untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam bini-bini sembahyang subuh. Pontong sembahyang subuh gana di bahasa apa? Sampai kayaknya pukul 6. Nah, semacam tadi gawe. Bila bini-bini ini dapat melaksanakan macam itu, dapat 10 perkara daripada Allah tadi sudah. Tobat sebelum matinya, berkah rezekinya, semua dari 10 macam. Nah, tontonan itu karena bini-bini apa digawe? Menyempurnakan ini, menyempurnakan itu. Kalau niatnya ini adalah kebaikan, bernilai ibadah. Karena memasakkan nasi, menyangkakan iwak, sagan laki, sagan anak-anak sekolah, asalkan niatnya baik untuk itu, nilainya adalah ibadah. Betetapas, napasakan baju ini, baju itu untuk anak, untuk semuaan, niatnya baik bernilai ibadah. Karena kauyuhan taburingan, niatnya baik nilainya adalah ibadah. Jadi kawah aja seharian itu kita menggawe ibadah dan sesuatu yang mubah tapi nilainya adalah ibadah. Orang yang amalnya bercampur sebagian baik dan sebagian buruk, nah, maka keadaannya sangat mengkhawatirkan. Masalahnya mengkhawatirkannya itu kenapa? Kalau kita beramal, beribadah, umpamanya dibagi dua, ibadah ada dan kada ibadah ada, ini mengkhawatirkan. Sebabnya amal ibadah yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan dosa, kita kada tobat, nyata dicatat sebagai dosa. Kita melakukan maksiat, ditulis dosa. Kalau kita tobat, amun diterima Allah tobatnya, ya dihapus berusia kada diterima. Makanya itu dalam bahaya, mengkhawatirkan. Akan tetapi dia tidak boleh berputus asa. Orang yang selama ini hidupnya banyak maksiat, banyak menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang kada bermanfaat, itu kada boleh berputus asa. Semoga dengan kemurahannya Allah mengampuninya. Ibadah merupakan makna bagi semua amal saleh dan berhubungan dengan segala hal yang terdapat dalam inti dan cabang agama. Pada hakikatnya ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan segenap hati, harta dan dirinya serta segala kegiatan lainnya. Allah Ta'ala mewahyukan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Artinya apa? Beribadahlah kepada Tuhan kalian. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Para ulama mengatakan asal ibadah, pokok daripada segala timbulnya ibadah itu adalah 3 perkara. Pertama, khauf, takut kepada Allah. Ini pokok. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, buahnya apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kalau kita bubujuran takut lawan Allah, sebenar-benar takut kepada Allah, jelas sudah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi pokoknya ibadah atau taat itu yang pertama adalah takut kepada Allah.
Yang kedua, ar-raja, mengharapkan rahmat Allah. Kalau kita bujur-bujur mengharapkan rahmat Allah, timbul apa? Ragbatun fit ta'ah, gemar pada taat. Coba nang tadi hadis Nabi tadi, kalau kita sembahyang subuh kemudian duduk di sajadah itu bebacaan sampai terbit matahari, Allah akan memberikan 10 perkara. Nah, ke-10 itu adalah rahmat daripada Allah. Kalau kita kepingin lawan yang 10 perkara itu, otomatis gemar dalam taat. Kalau kita kepingin, kalau kita mengharapkan dapat 10 perkara tadi, pasti kita gemar menggawin itu, melaksanakannya. Sembahyang subuh, bacaan sampai timbul matahari. Nah, amun kita kada ada kegemaran kepada rahmat Allah, kita kada ada kepingin kepada janji-janji baik Allah, kayak apa aja kada ada kegiatannya, kada ada kerajinannya, kegemarannya untuk taat kepada Allah. Orang mengamalkan ini, nah jangan masuk surga matinya. Munnya kada kepingin surga, kadanya manggawi. Kadanya manggawi. Orang yang mengamalkan ini 3 kali bisukan, 3 kali kamarian masuk surga. Inya kada kepingin surga, kada digawinya. Tapi kalau inya kepingin lawan surga, surga itu adalah rahmatnya Allah, tagawi itu, tagawi. Nah, jadi pokok taat ibadah itu yang kedua adalah mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, pokoknya ibadah itu adalah al-hubbu, kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah. Orang yang sudah cinta kepada Allah ini akan menimbulkan kepingin, kerinduan untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala.